Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. So today's topic will be introduction to parts of speech. Here is where you begin to make your great sentences. Jadi materi hari ini adalah pengenalan untuk pembahasan part of speech, kelas kata. Mengetahui kelas kata adalah modal kalian bisa membuat kalimat, karena penyusun kalimat yaitu beberapa kata atau frasa itu terdiri dari beberapa kelas kata yang berbeda. Okay, let's have a closer look. Language components, jadi komponen dari bahasa paling tidak berupa kalimat adalah word, yaitu kata, language unit. A single unit of language which has meaning and can be spoken or written. Jadi bagian bahasa, bagian tunggal bahasa yang memiliki makna dan bisa berupa kata tertulis atau kata yang diucapkan. Nah, kalau dilihat dari komponen terkecil itu bisa berupa huruf. Nah, huruf adalah A, B, C, D, E, and so on. Nah, sampai dengan Z itu adalah huruf. Nah, ada huruf yang juga memiliki makna, misal artikel e. Nah, di sini single e bisa dimaknai sebagai sebuah. Nah, kemudian komponen selanjutnya yaitu word ini, kata. Nah, kata semisal single, unit. Nah, itu adalah kata, penyusun dari kalimat. Nah, kemudian berikutnya adalah phrase. Nah, so what is phrase? Phrase is a group of word which is part rather than the whole of a sentence. Nah, setelah kata, kemudian frasa. Frasa ini adalah gabungan dari beberapa kata, dia bermakna tetapi belum bisa disebut sebagai sentence. And the next is clause. So what is clause? Clause is a group of words consisting of a subject and a finite form of a verb. Nah, di sini klausa adalah rangkaian beberapa kata atau rangkaian beberapa frasa di mana dia terdiri dari minimal subjek dan finite. Nah, finite di sini adalah komponen verb, kata kerja. Jadi minimal mempunyai subjek dan verb, subjek finite. Nah, itu bisa disebut sebagai klausa. Oke, bisa dicermati. And for your information, I take base definitions from Cambridge Advanced Learner Dictionary. Jadi saya mengambil definisi dari word, phrase, dan klausa dari kamus Cambridge. Nah, kalian juga bisa memakai kamus jenis apapun yang nantinya bisa membantu kalian untuk mencari definisi kata ataupun untuk membantu pengucapan, pronunciation. Okay. Next is the 8 parts of speech. Nah, 8 jenis kelas kata adalah sebagai berikut. Each part of speech explains not what the word is, but how the word is used. Jadi di sini pembahasan kita tentang part of speech dalam TOEIC adalah bukan part of speech itu apa, tetapi part of speech itu atau kelas kata digunakan dalam kalimat. Nah, bagaimana part of speech itu digunakan dalam kalimat, terutama tentang fungsinya. Oke. Sebagai pengenalan, ada noun, yaitu kata benda, kemudian verb, kata kerja, pronoun, kata ganti, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, conjunction, kata hubung, preposition, kata depan, and interjection, kata seru. Berikut adalah fungsi atau penggunaan part of speech dalam kalimat that can be seen in sentence elements. Jadi elemen kalimat yang berupa part of speech. Kalimat bisa disebut sebagai kalimat atau penyusun kalimat itu ada subjek, ada verb, ada objek, ada complement, dan juga ada adverb. Nah, adverb ini bisa dimiliki atau tidak. Untuk contoh kalimatnya, di mana kalimat yang memiliki subjek, verb, objek, complement, dan adverb. I sebagai subjek, will need sebagai verb, finite-nya. Your help sebagai objeknya. Without complement,
Kita langsung ke adverb, next week. Jadi, I will need your help next week. Itu adalah sentence, terdiri dari satu klausa. Kalimat yang kedua, contoh yang kedua. UNS sebagai subjek, will provide sebagai verb, finitnya. Social distancing for students sebagai objek. Ini saya beri tanda 2 warna karena social distancing sebagai direct objek, for student sebagai indirect objeknya. Nah, itu adalah jenis objek, direct dan indirect. Kemudian tanpa complement, adverbnya in all instructional and learning spaces. UNS will provide social distancing for students in all instructional and learning spaces. Untuk contoh yang ketiga, the director sebagai subjek, called sebagai verb, one of his workers sebagai objek, a genius sebagai complement of objek ya ini. Si genius ini adalah one of his worker. Kemudian at the office sebagai adverb. The director called one of his worker a genius at the office. Contoh selanjutnya, online learning sebagai subjek, becomes sebagai verb, tanpa objek, kemudian popular sebagai complement, recently sebagai adverb. Online learning becomes popular recently. Nah, ini contoh yang dengan complement tanpa objek. Karena becomes adalah infinitive verb, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Next, the annoying customer went away. The annoying customer sebagai subjek, kemudian went sebagai verb, finitnya, away sebagai adverb. Oke, bisa dicermati. Berikut adalah komponen atau elemen penyusun kalimat, di mana kalimat itu bisa terdiri secara lengkap, yaitu subjek, verb, objek, complement, dan adverb. Nah, tetapi kalimat yang hanya verb itu sudah bisa disebut sebagai kalimat. Nah, ketika verbnya tidak membutuhkan objek, semisal I go. Nah, itu juga sudah bisa disebut sebagai kalimat. Oke, bisa dicermati ya. Untuk sentence elements. Oke, next. Nah, dari part of speech yang bisa menduduki atau difungsikan sebagai subjek, apa saja? Ada noun, ada pronoun, ada noun phrase. Nah, ini berarti frasa yang terdiri dari noun atau headnya berupa noun, intinya berupa noun. Kemudian noun clause, nah, klausa yang difungsikan sebagai noun. Kemudian verb form berupa gerund atau to infinitive. Nah, ini sebagai pengetahuan atau modal kita untuk persiapan mempelajari materi berikutnya. Jadi yang bisa menduduki subjek adalah beberapa kelas kata berikut dan juga beberapa klausa atau frasa. Yang saya beri warna purple itu adalah semuanya adalah subjek. Nah, untuk kalimat pertama, Mercury is the smallest planet in the solar system. Dengan subjek Mercury, ini adalah noun, kelas katanya noun. Kemudian, that is the biggest planet in the solar system. Nah, that itu adalah pronoun, menggantikan. Nah, ini bisa jadi yang digantikan adalah kata Jupiter. Nah, karena Jupiter adalah planet terbesar di solar system. Kemudian yang ketiga berupa frasa, noun phrase. Ini all fresh bread. Berarti bread itu sebagai intinya, bread kata benda ya. Is 50% of until Friday. Kemudian berupa klausa. Disebut noun clause karena dia menggantikan posisi noun. What we call Mars. Nah, ini adalah sebagai subjeknya ya, satu rangkaian. What we call Mars. Disebut klausa karena dia mempunyai subjek, verb, subjek finite, we, dan call. We sebagai subjek, call-nya finite. Nah, sementara frasa tidak memiliki itu ya, tidak memiliki subjek finite. Kalau klausa memiliki subjek finite. What we call Mars is actually a cold place. Nah, bisa dicermati, ini menduduki sebagai subjek.
Kemudian, seeing the object at the outer space can't be done with naked eyes. Nah, seeing ini sebagai subjeknya. Seeing the object until space. Nah, oke, bisa dicermati. Semua ini menduduki posisi subjek. Nah, subjek kalau kita lihat kelas katanya bisa berupa noun dengan pronoun. Nah, itu yang masuk dalam kelas kata, 8 kelas kata. Noun dengan pronoun. Oke, next, finite. Nah, finite ini yang bisa menempati posisi finite adalah verb atau verb phrase. Nah, yang saya beri tanda atau warna purple. Mercury becomes the smallest planet in the solar system. We should have been able to solve the problem soon. Nah, berfokus pada verb becomes atau verb phrase, frasa, should have been. Nah, rangkaian kata kerja. Bisa dicermati ya. Finite ini posisi setelah subjek. Oke. Next, objek. Nah, apa saja yang bisa menempati posisi objek? Nah, ternyata sama dengan subjek ya. Jadi semua yang bisa menempati posisi subjek juga bisa menempati posisi objek. Noun, pronoun, noun phrase, noun clause, verb form gerund atau to infinitive. Yang saya beri warna purple itu adalah objek. Yang pertama, objek berupa noun. Rarely does he show impatience when dealing with the customer. Nah, impatience, ketidaksabaran, itu adalah kata benda. Di mana subjeknya adalah he, kemudian show sebagai finite, verbnya, impatience, objeknya. Kemudian objek berupa pronoun. They made me shift manager. Nah, they made me, they sebagai subjek, made sebagai finite, me sebagai objeknya berupa pronoun. Kemudian objek berupa noun phrase, berarti frasa dengan inti pada benda. They attended the company picnic last weekend. Pikniknya berupa intinya ini adalah pikniknya ya. They attended picnic. Nah, the company picnic adalah frasa. Kemudian, I forgot that this is a non-smoking area. Nah, that this is a non-smoking area adalah klausa, di mana subjeknya this is sebagai finite-nya. Non-smoking area sebagai komplementnya. Oke, bisa dicermati. Kemudian terakhir di mana objeknya berupa gerund atau to infinitive. Tell the driver not to park here. Tell, ini imperatif ya, perintah ya. Di mana subjeknya tidak tertulis, subjeknya adalah you. Kemudian the driver sebagai the driver not to park here sebagai objeknya. Oke. Ini saya ambil beberapa contoh dari soal TOEFL. No, I mean soal TOEIC ya. Saya ambil contohnya dari beberapa buku TOEIC. Nah, bisa dicermati ya. Oke, jadi yang bisa menempati posisi objeknya. Oke, next, complement of subject. Jadi yang bisa menempati posisi complement of subject. Ada adjective, kemudian ada noun, ada pronoun, ada adverb place, ada verb form gerund atau to infinitive. Yang saya beri warna purple itu adalah complement of subject-nya atau biasa disingkat dengan istilah CS, C and S. Complement of subject berupa adjective. He was glad to put his marks. Subjeknya adalah he, kemudian finite-nya was, dan complement subjeknya glad. Kemudian yang kedua berupa noun. Jupiter is the biggest planet in the solar system. Ini berupa noun phrase ya. Intinya berupa noun yaitu planetnya. Jupiter ini adalah subjek, is sebagai finite, the biggest planet sebagai komplementnya. Siapa yang the biggest planet? Jupiter. Nah,
dia sebagai pelengkap subjeknya. Next, complement of subject berupa pronoun. The opportunity is ours. Nah, subjeknya the opportunity, kemudian is sebagai verb, ours sebagai complement of subject, pronoun. Kemudian complement of subject berupa adverb place. The headquarters of his company is in Indonesia. The headquarters of his company ini subjek, is sebagai verb, in Indonesia sebagai complement of subjeknya. Kemudian berupa gerund atau to infinitive. I was feeling a little sick. I sebagai subjek, was sebagai verb, kemudian feeling sebagai complementnya. Sebagai catatan, bahwa yang membutuhkan complement of subject adalah kata kerja infinitive. Nah, di mana kata kerja intransitive. Nah, kata kerja intransitive itu tidak membutuhkan objek. Nah, jadi intransitive verb. Dia tidak membutuhkan objek tetapi complement. Nah, di sini beberapa kata kerja intransitive yang saya pakai adalah was, is. Was bentuk lampau, is bentuk presentnya, bisa dicermati. Nah, di sini let's take closer look. Nah, sebagai catatan, in fact, the same word can be a noun in one sentence and a verb or adjective in the next. Nah, ada satu jenis kata, tetapi dia memiliki kelas kata yang berbeda, lebih dari satu kelas kata. Nah, satu saat dia bisa berfungsi atau difungsikan sebagai noun, tetapi dalam kalimat lain dia juga difungsikan sebagai verb atau adjective. Nah, kita lihat contohnya. Kata love. Dalam kalimat is it love? Nah, ini love berfungsi sebagai noun, dia kata benda. Apakah ini cinta? Nah, bukan mencintai, tetapi apakah ini cinta? Nah, di sini noun, love sebagai noun. Kemudian pada kalimat berikutnya, love him. Nah, cintai dia. Nah, ini sebagai imperatif ya, imperatif sentence, kata kerja, perintah yang menyatakan perintah. Di sini kata love sebagai verb. Atau dalam kalimat, last night he told me that he loved me. Nah, kata love di sini sebagai verb, difungsikan sebagai verb. Nah, bisa dicermati, when a word can be functioned as a noun or it also can be functioned as a verb. Jadi satu kata bisa difungsikan sebagai noun atau verb. Kemudian pada kata lovely, do we have a lovely time? Nah, kata lovely berfungsi sebagai adjective. Kemudian kata lovable. A lovable kid is not always full of energy. Di sini kata lovable berfungsi sebagai adjective. Nah, bisa dicermati. Lovely menyenangkan, lovable menyenangkan. Waktu yang menyenangkan, anak yang menyenangkan. Nah. Oke, so itu adalah our introduction to discuss the next topics. Jadi beberapa pengenalan sebelum kita membahas topik-topik berikutnya dalam kelas TOEIC. Oke, jadi kita persiapkan catatan kalian. And if you have question, kalau kalian mempunyai pertanyaan, jangan ragu untuk dituliskan. Oke, so that's all about introduction of part of speech. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.